Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Yohana Kartika, Aftina Hafni, dan Mirwan Ritonga. Di sini kami akan membahas tentang Dilalah Lafziyah versi Hanafiyah. Yang kami hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Zainal Azwar Hemah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Dilalah Lafziyah versi Hanafiyah. Pengertian dilalah. Dilalah menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja dalla yadullu dalalah yang bermakna memberi petunjuk. Sedangkan menurut istilah, dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz. Dilalah lafaziyah yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, dan kata, menunjukkan kepada maksud tertentu. Dilalah lafaziyah menurut pandangan Hanafiyah terbagi atas 1. Dilalah al-ibarah. Dilalah al-ibarah menurut bahasa bermakna melewati, melampaui pertimbangan bunyi teks, susunan kalimat dalam teks. Sedangkan menurut istilah, dilalah ibarah merupakan petunjuk lafaz terhadap suatu makna berdasarkan apa yang ditulis dalam lafaz itu, atau petunjuk yang tertulis dalam lafaz. Contohnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari ayat tersebut dapat ditangkap pengertian, antara lain yang pertama, nikahilah wanita yang baik-baik. Kedua, pembatas jumlah wanita yang dapat dinikahi adalah 4. Ketiga, kewajiban pembatasan hanya 1 orang wanita yang boleh dinikahi jika ditakutkan tidak bisa berlaku adil. Baiklah, yang kedua adalah dilalah isyarah atau biasa disebut dengan dilalah isyarah al-nas. Dilalah isyarah atau isyarah al-nas yaitu lafaz yang diungkapkan memberi arti pada sesuatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaznya menunjukkan pada suatu arti tertentu, tapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari lafaz tersebut. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala mauludillahu rizqukunna wa kiswatukunna bil ma'ruf. Yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Maka ibarat nas yang tersurat dari ayat tersebut adalah bahwa memberi nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui wajib bagi ayah. Karena demikianlah makna yang dapat diambil dengan mudah dari lafaz tersebut dan memang dimaksud oleh syaikhul kalam. Adapun makna isyarat nas yang tersirat antara lain, ayah tidak dapat disertai orang lain dalam menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada anak-anaknya, lantaran anak itu adalah putranya sendiri, bukan putra orang lain. Ayah walaupun dalam keadaan miskin sedangkan ibunya mampu, maka putra tetap menjadi tanggungannya. Ayah dalam keadaan yang sangat memerlukan boleh mengambil harta anaknya sekedar menutup kebutuhannya tanpa menggantinya, karena ia adalah anaknya dan harta anaknya termasuk juga hartanya. Pengertian-pengertian yang demikian ini diistinbatkan dari isyarat nas, yaitu dari huruf lam pada lafaz lahu yang mengandung pengertian itu bahwa seorang anak itu adalah milik bapaknya. 3. Dilalah al-dilalah. Dilalah al-dilalah atau disebut juga dengan dilalah al-nas yaitu penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Dilalah al-dilalah terbagi menjadi 2. A. Hukum yang akan diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas. Keadaannya lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada dalam nas. B. Hukum yang akan diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, keadaannya sama dengan kejadian yang ada dalam nasnya. Selanjutnya, dilalah al-iqtidah. Dilalah al-iqtidah adalah dalam suatu ucapan ada suatu makna
Yang disengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan orang akan mudah mengetahuinya. Namun, dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang, sehingga ucapan itu dirasakan tidak benar kecuali bila yang tidak tersebut dinyatakan. Contohnya dalam firman Allah dalam surah Yusuf ayat 84 yang berbunyi, wa aslil qaryatal lati kunna fiha wal iralati akbalna fiha wa inna lasadiqun. Yang artinya, tanyailah kampung tempat kita berada dan kafilah kita bertemu dengannya. Maksud zahir ungkapan ayat tersebut ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya pada kampung yang bukan makhluk hidup. Oleh karena itu, perlu memunculkan suatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan adalah penduduk sebelum kata kampung, sehingga menjadi penduduk kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu juga dianggap perlu memunculkan kata orang-orang sebelum kata kapilah, sehingga menjadi orang-orang dalam kapilah yang memungkinkan memberi jawaban. Shawty got class, so behave. Let's get gone.